Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Muriati dengan nomor UKG, dengan nomor UKG 201502192192148 peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan pembelajaran di kelas 8 SMP Negeri 257 Jakarta. Kompetensi dasar yang akan kami sampaikan yaitu kompetensi dasar 4.8, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis, lisan, atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Terima kasih. Nah, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah, Ibu sangat bahagia bisa berjumpa dengan kalian lagi dalam kelas daring ya, pada pertemuan melalui Zoom meeting. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang bisa memimpin berdoa? Bu, saya. Ya, Ahmad Hisyam. Ayo Hisyam. Wis, Hisyam ganteng sekali. Ayo. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Hisyam yang telah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran kali ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, bahagia, dan senang dan bersemangat ya. Nah, sebelumnya akan Ibu cek kehadiran kalian. Kanaya Rahmania, siap belajar? Siap, Bu. Khadijah siap? Siap, Bu. Ahmad Hisyam sudah siap? Siap, Bu. Keisha sudah siap? Siap, Bu. Linda Putri sudah siap belajar? Siap, Bu. Novia? Siap, Bu. Naura Ayu Siva? Siap, Bu. Ruth Vanessa? Siap, Bu. Samuel? Siap, Bu. Kansha? Siap, Bu. Siren? Siap, Bu. Fahri Sahab? Natasha? Siap. Itu Aisyah tadi sudah Ibu panggil ya? Aisyah? Siap, Bu. Khadijah? Siap, Bu. Dan Kaisa. Terima kasih anak-anak. Ya, kalian semua sudah hadir di kelas ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga pembelajaran pagi ini kita semua akan mendapatkan hal-hal yang berguna yang akan mengantar kalian sukses di masa depan. Nah, bagaimana perasaan kalian pagi ini? Adakah yang sedang tidak enak hati atau tidak enak badan? Ya, Bu, sedang batuk, Bu. Oh iya, tapi terima kasih walaupun kamu batuk, kamu tetap bersemangat mengikuti pembelajaran pagi ini ya, Fari. Ya, Fari batuk. Tidak apa-apa, nanti minum obat ya sayang ya. Jangan ketemu teman-teman dulu kalau kamu batuk. Nah, tapi pada dasarnya semua dalam keadaan sehat ya. Ya. Nah, anak-anak, kita mulai saja. Pagi ini kita akan mempelajari cara atau langkah-langkah menulis teks puisi. Nah, sebelumnya kalian masih ingat pembelajaran terdahulu yaitu menganalisis unsur puisi? Masih ingat unsur-unsurnya apa saja? Ini, Bu. Ya, coba ada berapa unsur tuh? Ya, apa saja unsur-unsur yang membangun sebuah puisi? Ayo jawab. Ada unsur lahir dan unsur Batin. batin. Unsur lahirnya apa saja? Rima. Rima, pintar atau persajakan. Terus apa lagi, Nak? Puisi.
Diksi atau pilihan kata, iya, pinter. Apalagi? Bahasa Imaji. Imaji atau citraan. Jadi apa yang terbayang di indera kalian kalau kalian membaca sebuah puisi atau menuliskan puisi? Terus apa lagi? Majas. Fotografi atau perwajahan. Jadi tampilan puisi itu seperti apa gitu ya. Terus fotografi. Gaya bahasa. Gaya bahasa, pinter. Itu tadi unsur Lahir. lahir. Sekarang Lahir. ini apa nak? Unsur batinnya? Tema. Tema. Terus Perasaan. Nada. dan nada. Betul sekali. Nah, Amanat. pagi ini kita akan menulis puisi. Sebenarnya puisi itu ada manfaatnya nggak ya buat kita? Kayaknya cuma kata-kata gitu ya, cuma baris-baris kata. Tapi banyak juga loh yang menggandrungi puisi. Kenapa sampai banyak yang menggandrungi kalau tidak ada gunanya? Pasti ada gunanya. Nah, dengan puisi kita bisa apa misalnya? Menyampaikan, Perasaan. kita bisa menyampaikan perasaan, kita bisa menyampaikan pesan, terus apa lagi? Dengan puisi, kalau kita membaca puisi kita akan apa? Merasa apa? Merasa terhibur, merasa tersentuh. Nanti bisa efeknya bisa ada yang bahagia, ikut bersemangat dengan menghayati apa yang ada dalam puisi ya anak-anak ya. Nah, pembelajaran pagi ini kita akan pertama tujuannya ya atau kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah, coba Ibu bukakan itu dulu. Akan Ibu share screen. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Kalian bisa membaca judulnya? Judul presentasinya? Apa Fari? Puisi dengan mudah. Nah, ya, pada pembelajaran saat ini Ibu ingin kalian itu bisa menuliskan puisi dengan mudah gitu ya. Coba Ibu presentasikan dulu. Puisi dengan mudah. Nah, untuk menulis puisi kita perlu beberapa langkah. Tapi kita periksa dulu kompetensi yang akan kita capai saat ini apa saja. Nah, kompetensi dasar yang akan kita raih atau akan kalian dapatkan, harus kalian kuasai, yaitu kalian diminta untuk menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis maupun lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Jadi pada pembelajaran tadi saat ini kalian nanti diharapkan setelahnya bisa menulis puisi ya, dengan memperhatikan unsur-unsurnya, jangan asal membuat. Jadi biar puisinya sempurna, indah, bagus, harus diperhatikan unsur-unsurnya yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, untuk mencapai itu ada indikatornya, yaitu pertama kalian bisa merancang tema, amanat, atau pesan yang akan disampaikan dalam puisi setelah melihat tayangan video tentang fenomena sosial. Nah, jadi nanti akan Ibu tampilkan video, setelah nonton video itu kalian bisa merancang untuk menulis puisi ya. Sudah ada di benak kalian, oh saya mau membuat puisi seperti ini. Setelah selesai dirancang, kalian bisa mendeskripsikan isi puisi yang akan ditulis berdasarkan video. Nah, kira-kira apa ya isi puisi itu? Jadi kalian akan membuat rancangan, oh saya akan menuliskan puisi tentang kisah seorang anak yang ditinggal orang tuanya. Oh, saya akan menulis puisi kerinduan seorang anak pada orang tuanya. Oh, saya akan menulis puisi tentang bagaimana orang-orang peduli akan nasib seorang anak yang ditinggal orang tuanya, misalnya gitu ya. Setelah itu kalian baru bisa mengkonstruksi. Mengkonstruksi itu apa? Jadi membangun sebuah teks puisi setelah merancang pada langkah 1, pada kompetensi apa?
pada IPK 1 dan 2 sebelumnya ya. Nah, dengan KD dan IPK tadi, tujuan pembelajaran pagi ini adalah kalian bisa menyajikan gagasan, perasaan, itu lagi sih. Ada kendala ya? Tidak bisa ditampilkan semua. Ini. Oh, tujuan pembelajarannya di sini. Setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan TPACK. TPACK itu apa sih anak-anak? Jadi berdasarkan ilmu pendidikan, berdasarkan teknologi, dan berdasarkan ilmu gitu ya. Dengan model problem based learning, jadi model pembelajaran yang kita gunakan itu adalah model problem based learning. Jadi kalian menyelesaikan masalah ya dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik diharapkan mampu menulis teks puisi berdasarkan video fenomena alam dan sosial dengan tepat serta menjunjung nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi diharapkan dalam pembelajaran ini kalian itu selain pinter, selain terampil, kalian juga mempunyai karakter yang baik, yaitu karakter disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Jadi kita hayati semua ya tujuan pembelajaran ini, kita laksanakan semua. Nah, ini mengingat kembali pengertian puisi ya. Jadi puisi itu seperti ini. Nanti jangan melenceng dari pengertiannya ini ya saat membuat puisi. Nah, ini sekarang cara membuat puisinya ya. Perhatikan. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis puisi sederhana. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan memberi kalian informasi yang mungkin belum kalian ketahui atau yang mungkin kalian lupa. Jika sudah klik subscribe, mari kita mulai. Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Ya, ciri-cirinya. Jika kalian ingin membuat puisi, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan tema. Tema merupakan batasan tentang apa yang akan disampaikan pada puisi yang akan kita buat. Semisal temanya pendidikan. Ya, puisi yang akan kita buat tidak boleh keluar dari dunia pendidikan. Di sini saya memberi contoh puisi tentang pendidikan. Yang kedua, menentukan judul. Karena temanya pendidikan, kita bisa mengambil judul semisal guru, sekolah, teman sekolah, dan lain-lain. Di sini saya memberi contoh puisi yang akan kita buat untuk guru. Kata guru kita ganti menjadi apa saja yang mencerminkan guru, semisal matahari, bulan, mentari, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita mengibaratkan guru itu sebagai cahaya yang selalu menyinari bumi. Kalian juga bisa mencari kata lain yang serupa. Nah, di sini saya memberi judul Cahaya Mentari. Berikutnya yang ketiga, menulis puisi. Puisi biasanya berisi 4 baris atau lebih dalam satu bait. Cara menentukan isinya, kalian tulis dulu apa yang ingin kalian sampaikan. Saya beri contoh. Di sini saya akan menulis baris pertama dengan kata, "Guru, kuucapkan terima kasih padamu." Nah, kata ini merupakan kata biasa yang sering kita dengar. Kita ubah kata yang digunakan ini menjadi lebih indah satu persatu. Guru kita ganti sesuai judul yang kita berikan, yaitu Cahaya Mentari. Terima kasih kita ganti dengan kata kuhanturkan kata terima kasih. Kuhanturkan merupakan sinonim dari kata kuucapkan. Jangan duduk di situ. Kita ganti dengan kata dikau. Maka jadilah satu baris puisi. Intinya, jika ingin membuat puisi, gunakan kata-kata yang mengibaratkan atau mengganti kata itu menjadi lebih indah.
Cara yang paling mudah adalah mencari sinonimnya. Kita lanjut pada baris kedua. Semisal pada baris kedua yang ingin kita sampaikan adalah guru telah memberiku ilmu yang bermanfaat. Seperti baris pertama, kita ganti kata guru dengan kata cahaya mentari. Berikutnya, kata memberiku kita ganti dengan sinonim katanya, yaitu mengibahkan atau mendonasikan. Saya rasa di sini yang paling cocok adalah mengibahkan. Dan yang terakhir, kata ilmu kita ganti dengan kata yang lebih indah, yaitu jendela dunia. Atau bisa juga dengan kata bekal masa depan. Pokoknya kita ganti satu persatu, maka jadilah 2 baris puisi. Selanjutnya baris ketiga. Baris ketiga silahkan kalian latihan di rumah. Cari kalimat yang ingin kalian sampaikan, kemudian ganti kata per kata menjadi lebih indah. Jika sudah dapat, berbagilah dengan mengetik di kolom komentar di bawah. Siapa tahu komentar kalian akan bermanfaat bagi orang lain yang sedang ingin menulis puisi. Cara yang tadi merupakan cara yang paling gampang untuk menulis puisi. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe. Nah, anak, itu tadi langkah-langkah membuat puisi. Yuk, tadi, jadi gimana cara membuat puisi dengan mudah tadi? Pertama apa? Menentukan tema, ya kan? Menentukan tema. Temanya tentang apa? Pendidikan, tentang kehilangan, tentang kasih sayang, tentang cinta keluarga, tentang kepahlawanan, tentang politik, pokoknya tentang apa-apa hal-hal besar yang membuat kita ingin menulis puisi ini. Sampai di sini ada pertanyaan terkait cara menulis? Ada nggak yang mau bertanya tentang penulisan puisi ini? Nah, kalau tidak, kalian akan ibu putarkan sebuah video peristiwa ya, sebuah kisah seorang anak. Kemudian dengan kamu amati betul-betul, kamu hayati, kamu rasakan, kamu ikut di dalamnya, ikut berempati tentang apa yang dirasakan seandainya kamu menjadi anak itu misalnya, yang tiba-tiba kemarin ditimang-timang, disayang-sayang, terus ternyata hari ini bisa berubah gitu ya. Siap? Nah, ini langkah-langkahnya kalau ditulis ya, menulis puisi. Langkah-langkahnya seperti ini. Mulai menentukan tema, mengamati lingkungan dan fenomena, ya kan? Tapi kamu nanti mengamati fenomenanya dalam bentuk video, kemudian mencoba membayangkan apa yang hendak ditulis. Kamu membayangkan kata-katanya, apa pesannya, menulis apa yang kamu rasakan, memilah dan memilih diksi atau kata-kata yang cocok, yang tepat dengan yang ingin kamu tulis tadi. Kemudian menuliskan puisinya dengan berbagai ungkapan dan majas dan rima tentunya ya. Oh, setelah itu kalian bisa memeriksa kembali, oh ini belum bermajasnya, belum runtut, ini belum indah, kata-katanya mesti diganti begitu. Hai, kembali lagi bersama FC Family Entertainment. Kali ini kami akan mengupdate kabar terkini soal Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah yang telah dimakamkan hari ini di Jakarta. Kini Gala, anak Vanessa dan Bibi hidup sendirian tanpa ayah bunda dan sebagai anak yatim piatu. Alhamdulillah hari ini Gala telah bertemu dengan Fuji, adik dari Bibi Ardiansyah yang begitu kuat menyembunyikan kesedihannya di depan Gala yang digendongnya. Sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, langsung saja subscribe, klik like, tulis komentar positif di bawah, dan bunyikan loncengnya. Tonton video ini sampai habis dan utuh ya gengs, biar tidak ada informasi yang terlewat dan dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara kita.
Setelah diasuh dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Jawa Timur dengan pengawasan Tom Liwapa, seorang pengusaha asal Surabaya, kini Gala anak semata wayang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah telah dipertemukan dengan tantenya, Puji, adik dari Bibi Ardiansyah di Rumah Sakit Bayangkara, Jawa Timur. Kondisi Gala saat ini sudah membaik dan sudah dapat tersenyum, bahkan tampak bersukacita setelah bertemu keluarga besarnya. Dan yang paling mengharukan adalah pertemuan antara Gala dan Puji, adik Bibi Ardiansyah. Mereka yang selama ini selalu bersama harus dipisahkan oleh jarak dan waktu, saat Gala harus sendirian tanpa ayah dan bunda yang sudah tiada. Gala selama di Surabaya sering mencari ayah bundanya, membuat Tom Liwapa dan istrinya Delta Hesti ikut merasa sedih atas nasib yang menimpa Gala yang masih sangat butuh kasih sayang kedua orang tuanya. Bahkan mereka pun mendatangkan Puji, tante Gala, sebagai pelipur lara. Puji yang kehilangan Bibi Ardiansyah, kakak tercintanya yang selalu ada saat Puji membutuhkannya, mampu begitu kuat menyembunyikan kesedihannya di depan Gala, yang kini tampak begitu ceria, meski sepertinya belum tahu akan apa yang terjadi sebenarnya. Dan Liwapa dalam suatu kesempatan juga siap jika diperbolehkan mengadopsi Gala. Namun, jika tidak, maka dirinya pun juga siap dan bersedia jika membiayai Gala hingga jadi orang sukses. Semoga Gala dan keluarga besar Vanessa dan Bibi Ardiansyah. Ya, itu tadi videonya ya Nana. Nah, jadi dari video yang kita tonton tadi, bagaimana perasaan kalian anak-anak? Yang Gala anak sekecil itu, yang ganteng, yang cakep, yang lucu, dengan orang tua yang cantik, ayah yang gagah, kemudian penuh kebahagiaan, terus tadi ditampilkan juga mereka sedang dalam perjalanan, kemudian wajah mereka berseri-seri di jalan, terus apa Nana? Tiba-tiba mereka semua mengalami kecelakaan. Semua yang ada di situ harus dirawat di rumah sakit. Kemudian Galas kecil sendirian di tempat yang jauh dari keluarganya yang ada di Jakarta, mereka berada di Jawa Timur. Betapa tragis sekali ya Nana ya. Nah, apa yang kalian rasakan dari video tadi? Sedih. Sedih, terus apa lagi Nak? Kasihan. Kasihan, bentar, apa lagi Nak? Sedih, kasihan, terus apa ya? Seandainya kita jadi Gala gitu, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan ya Nana ya, tanpa kedua orang tua tercinta yang kemarin menimang-nimang kita, yang kemarin selalu berwajah ceria, yang selalu tersenyum buat kita, yang selalu memeluk kita, memberikan apa saja buat kita, cinta, kasih sayang, materi, uang, dan sebagainya. Tiba-tiba hari ini harus hilang semua ya Nana ya. Betapa sedihnya. Nah, coba kalian dari peristiwa yang dialami Gala itu, kalian coba masuk, terus kalian bisa menjadi Galanya boleh, atau kalian bisa menjadi Fujinya, atau kalian bisa menjadi pengamat, atau kalian bisa menjadi orang yang bersimpati terhadap nasib Gala itu. Nah, apa yang kalian rasakan itu bisa kalian tuangkan dalam bentuk puisi ya. Nah, kalau sudah, tadi Ibu bagikan LKPD yang lewat grup WA ya. Kalian ambil, kalian buka, terus kalian kerjakan bersama-sama dalam satu kelompok. Nah, Ibu sudah melihat kelompok. Ya, ini sudah siapkan kelompoknya. Pertama, kelompok 1 itu ada Ruth dan Alicia, benar? Kelompok 2, Novia, Naura Ayu, Fahri, Muhammad Andika. Terus kelompok 3-nya ada Kanaya, Kaila, Astridia, Kansa, Melinda. Kelompok 4, Khadijah, Kaisa, Iqbal, Yuliana. Kelompok 5, Hafiz, Aisyah, Farah dan Ahmad Ihsan. Kelompok 6, Natasha, Alivia, Siren, Grit, dan Samuel. Kelompok 7. Nah, silakan kalian membuat room diskusi sendiri-sendiri.
kemudian kalian bisa berdiskusi bersama bagaimana merencanakan sebuah puisi. Tadi di LKPD itu kan kamu ingat langkah-langkahnya ya. Nih, Ibu tampilkan dulu LKPD-nya ya. Ya, sudah kelihatan anak-anak LKPD-nya? Sudah. Iya. Nah, sudah. Pertama kamu menentukan temanya ya kan? Dikumpulkan dulu temanya apa kira-kira, pendapat teman apa kira-kira, nanti ambil yang paling cocok. Kemudian tentukan pesan apa yang akan sampaikan, ditulis di situ, di dalam ini ya. Terus kalau sudah kamu menemukan kata-kata kunci seperti tadi yang ada di video, di langkah-langkah yang tadi. Siap-siap. 7 Samuel kelompokmu? Boleh kok dari kelompok 7 dulu. Baik Bu, saya izin share screen ya Bu. Ya. Ya kelompok Samuel dulu ya. Silakan Samuel. Nah. Silakan ya Bu. Ya, baru memulai. Samuel has start screen sharing. Tapi belum muncul ya sayang ya. Ya, sebentar Bu. Ah, sudah. Sip. Bagus. Saya mulai presentasi ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Samuel Saidli Efes Mesak Simatupang dari kelas 83 nomor absen 35. Saya berada di dalam kelompok 7 dan menjadi perwakilan juga. Pada kegiatan hari ini 6 Desember 2021 saya akan menjelaskan dan mempresentasikan LKDP 4. Tema yang saya pakai adalah menepi namun tidak sendiri. Amanatnya kasih sayang orang tua sepanjang masa hidup anak, karena memang orang tua yang sebagai perwakilan Tuhan dan yang merawat kita dan menjaga kita. Ada juga Tuhan selalu memelihara kehidupan setiap anak-anak, karena Tuhan tidak pernah luput seperti meninggalkan kita ya Bu. Dan kasihlah sesamamu manusia, karena kita sebagai manusia makhluk sosial, kita harus saling mengasihi. Untuk kata kunci dengan kata berlambang dan kata bermajas, ada tubuh atau raga yang bisa diartikan menjadi jasmani, dan juga sedih yang bisa diartikan menjadi pedih. Untuk citraan atau imaji, penglihatannya betapa sedih menjadi saksi. Dia merasa sedih karena menjadi saksi, dia melihat, walaupun masih kecil, dia sudah bisa melihat orang tuanya yang kecelakaan ya Bu, yang kita dengar kemarin. Untuk mendengaran ini dia mendengar rintihan dari peri jasmani, yang berarti dia mendengar beberapa rintihan dikarenakan adanya pergesekan atau kecelakaan pada tubuh fisik orang tuanya. Untuk pergerakannya kadang terbuka mata menangis. Dia terkadang matanya terbuka untuk menangis karena sadar bahwa orang tuanya sudah tidak ada. Untuk dari video tersebut, puisi yang akan saya tulis adalah tentang seorang anak yang ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Judul puisinya Menepi Namun Tidak Sendiri. Dari perencanaan di atas, puisi yang dapat dituliskan berdasarkan isi video tersebut adalah: matanya tertutup saat senja mulai meredup. Terdengar rintihan dari peri jasmani. Kadang terbuka, mata menangis, melayang rindu tangan sang ibu. Betapa pedih menjadi saksi, terlalu dini ditinggal pergi panutan sejati. Tetaplah kuat dan bertubuh sehat, karena yang kuasa selalu ada beri harapan. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali ya puisi yang dibuat oleh Samuel dan kawan-kawan. Ada yang karya Samuel. Coba naik sedikit Samuel ke atas. Ya, tentang tema. Ada koreksi dari teman-temannya tentang tema ini? Coba di itu lagi. Tadi temanya itu bagaimana syaratnya? Tema itu harus luas ya sayang ya, tentang apa gitu. Tema itu jadi hal umum yang menjadikan kita itu berangkat dari mana menulis puisi itu. Apakah tentang nasib, tentang cita-cita, itu kan namanya tema ya, tentang kepahlawanan gitu ya. Jadi ini
temanya bisa diganti dengan apa ini? Keluarga, Bu. Keluarga boleh. Apalagi? Kalau yang mirip dengan punyanya si Samuel ini apa? Bisa diganti apa? Dengan kata satu kata itu. Kesen di apa? Samuel? Kesen? Sendirian, Bu. Nah, boleh seperti itu ya, tentang kesendirian gitu. Nah, tentang kesendirian tadi mendorong Samuel untuk membuat puisi seperti yang ada di bawah tadi, begitu ya. Amanatnya sudah boleh. Apalagi amanat bisa ditambah menurut teman-teman atau menurut yang lain? Ada tambahan untuk pesan buat puisi Samuel yang tadi ya, yang sudah jadi tadi ya. Nah, apa lagi? Ya, puisinya ini. Nah, tipografinya keren ya. Ini tipografinya keren banget punya Samuel ini. Seperti apa itu ya? Seperti sebuah titik sinar gitu yang merefleksi atau dari titik ini kemudian menyebar gitu ya. Seperti dari satu titik menyebar gitu. Itu bisa membayangkan sebuah harapan gitu ya. Jadi dari tampilan tipografi itu bisa tersirat juga makna dari puisi ya anak-anak. Jadi dari apa yang ditampilkan oleh Samuel ini menyiratkan bahwa ada setitik harapan untuk ke depan gitu kan, itu dari titik menyebar gitu ya. Apa namanya kalau menyebar dalam ilmu IPA itu? Bukan refleksi ya. Radiasi bisa, apalagi ya? Pokoknya menyebar gitu ya dari sebuah titik. Nah, bagus Samuel. Jadi apa yang diberi masukan oleh teman dan ibu guru tadi kamu gunakan untuk merevisi puisimu ya, atau merevisi yang perlu saja tapi. Tapi kalau puisinya sudah jadi sudah bagus. Cuma tadi dalam mendeskripsikan tema tadi agak perlu diperluas gitu ya, Nak. Bukan tema itu bukan sempit tapi luas gitu. Bagaimana menurut kamu, Samuel? Sudah puas atau kamu mau menyanggah atau menjawab? Sudah puas, Bu. Sudah puas. Jadi kamu menerima masukan dari teman dan ibu guru ya? Ya. Menerima, Bu. Ya, silakan. Itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Isyam Farudin dari kelas 83. Dan saya adalah perwakilan dari kelompok 5. Saya adalah perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin mempresentasikan puisi. Suara dudut-dudut, kenapa itu Isyam? Ada suara dudut-dudut. Ya, Bu. Kalau kamu ngomong ada suara dudut-dudut. Di sini ramai. Iya, kamu suaranya bagus tadi, barusan siapa? Yuk. Hafiz, Bu. Ya, yuk sayang. Yuk. Tema keluarga, kerinduan, dan kasih sayang. Amanatnya 1. Hendak peduli dengan nasib sesama. 2. Mengingat betapa pentingnya bersyukur masih memiliki orang yang disayangi. 3. Menerima kenyataan. Kata kunci atau kata bermajas. Keinginan, rindu, seseorang, bidadari. Citraan. 1. Penglihatan. Dari kata kunci bisa ditulis citraan penglihatan pada baris puisi. Tak akan lepas tanganku memeluk dirimu. 2. Dari kata kunci bisa ditulis citraan penglihatan pada baris puisi. Ibu, ayah, apa aku bisa melintasi rintangan hidup ini bila tanpa kalian? 3. Dari kata kunci bisa ditulis citraan penglihatan pada baris puisi. Sakitnya hatiku bila mengingat kejadian yang memisahkan kita bertiga. Dari isi video tersebut akan ditulis puisi tentang rindu seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Judul puisi yang akan ditulis, Rindu Seorang Anak. Dari perencanaan di atas, puisi yang dapat ditulis berdasarkan isi video tersebut. Rindu seorang anak. Ibu, ayah, mengapa kalian meninggalkanku sendirian di sini? Mengapa kalian tidak membawaku pergi bersama kalian bila aku tahu hari itu adalah hari terakhir bersama kalian? Tak akan kulepas tanganku memeluk dirimu. Namun aku bersyukur telah diberikan seorang bidadari penjaga yang datang untuk menggantikan kalian.
Tuhan, tolong janganlah ambil dia juga. Kini hanya dia yang kupunya. Ibu, ayah, bila ada kesempatan sekali saja, aku ingin sekali melihat kalian lagi. Ingin memeluk kalian lagi. Betapa sakitnya hatiku bila mengingat kejadian yang memisahkan kita bertiga. Ibu, ayah, apakah aku bisa melintasi rintangan hidup ini bila tanpa kalian? Kini aku hanyalah orang sebatang kara yang berjalan tanpa tentu arah. Ibu, ayah, aku rindu. Sudah, Bu? Jadi kamu benar-benar membuat tahapan yang benar. Jadi dari atas ke bawah itu memang urutannya akhirnya mengerucut jadi puisi semua berdasarkan yang sudah dirancang di atas. Bagus sekali ya cara kerjanya, sangat sistematis. Nah, temanya juga sudah bagus, amanatnya ya udah bagus pokoknya. Ya, bagus sekali ya. Kelompoknya Hisyam sama siapa tadi? Hisyam, Hafiz, sama Aisyah, Bu. Hafiz sama Aisyah. Nah, ya, LKPD-nya persis yang Ibu harapkan, mulai dari merencanakan, mendeskripsikan, kemudian menjadi sebuah puisi. Bagus ya, anak-anak? Sudah semua? Jadi, itu tadi. Jadi, kita dalam menyusun puisi itu pertama itu perasaan kita dipersiapkan dulu. Rasa di dalam diri kita itu disiapkan dulu. Merekam kejadian, pengalaman-pengalaman apa, kemudian dituangkan dalam tema, ditentukan topiknya, temanya, kemudian kata-katanya dipersiapkan, rimanya, imajinya, begitu, sehingga akan membentuk sebuah puisi yang indah, gitu. Gitu anak-anak? Jadi puisi nanti kamu betulin, dibuat yang sebagus mungkin, kamu unggah di Google Classroom, atau kamu kirim ke WA Ibu, atau kamu unggah ke TikTok dan Instagram. Boleh ya, semuanya boleh. Tapi semuanya harus melapor biar Ibu bisa memasukkan nilai. Nah, Ibu ulangi. Dari pembelajaran pagi ini apa yang dapat kita petik? Manfaat apa yang kita petik? Kita jadi Apakah kalian merasa senang? Atau malah sebel? Senang sekali, Bu. Alhamdulillah anak-anak sudah di penghujung pembelajaran pagi ini. Terima kasih telah hadir. Nah, ya, tadi Ibu ingatkan kembali bahwa puisi-puisi yang telah diberi masukan oleh teman dan Ibu, kalian perbaiki, kemudian nanti baru diunggah ke Google Classroom. Kemudian, nah dari pembelajaran tadi, apa yang sudah dapat kita simpulkan? Satu, pengalaman membuat puisi ya. Semoga pengalaman membuat puisi itu berguna buat kalian. Ada yang menarik enggak anak buat kalian? Sudah lelah ya? Ya udah tidak apa-apa. Ya sudah begitu saja. Pokoknya di pertemuan berikutnya kalian sudah harus fit lagi untuk belajar teks eksplanasi. Untuk rencana pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari teks eksplanasi. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari teks eksplanasi. Silakan dipersiapkan, silakan nanti juga mencari referensinya apa itu tentang teks eksplanasi ya. Memimpin doa. Siapa yang mau memimpin berdoa? saya. Saya, ayo. Hafiz deh, Hafiz. Saya gantian. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hafiz yang telah memimpin doa untuk siang ini. Semoga kalian semua dapat mengambil manfaat dari pembelajaran yang kita pelajari bersama pagi ini. Selamat siang. Selamat beristirahat untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya di hari besok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.